Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudari, pada kesempatan pertemuan yang keempat ini atau pokok bahasan yang keempat ini, kita akan membahas tentang kawasan atau domain desain dalam teknologi pendidikan. Gambar ini adalah sebagai ilustrasi bahwa sebuah pembelajaran di dalam pendidikan, kalau hanya mengandalkan verbal saja, maka hanya diingat oleh siswa, mahasiswa, peserta pengajian, jamaah pengajian itu hanya 10%. Kalau membaca, kalau mendengarkan hanya 20%. Itu juga seterusnya. Kalau terlibat itu sampai 70%, bahkan kalau berbuat itu sampai 90%. Oleh karenanya saudara-saudari di Prodi Pendidikan Agama Islam itu ada yang namanya PPL. Itu adalah dalam rangka untuk meningkatkan apa yang mahasiswa peroleh di dalam pendidikan. Oke, baik. Selanjutnya kita akan mereview materi sebelumnya. Bagaimana pada pertemuan yang kedua kita membahas tentang urgensi teknologi pendidikan dan perkembangan ICT atau TIK, teknologi informasi dan komunikasi dan pendidikan terkini. Ini adalah agar saudara-saudari mengerti bahwa perkembangan teknologi informasi dan komunikasi terkini ini adalah menuntut adanya desain-desain atau perencanaan-perencanaan di dalam pendidikan. Pada pertemuan ketiga, kita membahas tentang falsafah teknologi pendidikan. Di pertemuan ketiga ini kita menemukan ada titik temu antara teknologi informasi dan komunikasi, bahwa teknologi pendidikan itu adalah sangat penting, apalagi di dalam menghadapi era-era seperti ini. Era-era di mana teknologi informasi dan komunikasi membanjiri dunia kita ini. Bahkan setiap orang itu walaupun di dalam kamar yang sempit, tapi kalau memegang HP, maka memegang gadget itu akan bisa melalang buana dengan HP tersebut. Oleh karenanya sangat penting kita itu membuat sekoci di dalam era teknologi informasi komunikasi yang bagaikan air bah, seperti air bah banjir ngabinu. Sekoci ini adalah berupa teknologi pendidikan untuk membuat sekocinya. Saudara-saudari, ini adalah sebuah gambar yang sering saya sampaikan pada pertemuan-pertemuan sebelumnya, bahwa sistem teknologi pendidikan atau kita singkat ada DP5. D itu adalah desain, P yang pertama adalah pengembangan, P yang kedua adalah pemanfaatan, P yang ketiga adalah pengelolaan, P yang keempat adalah penilaian atau evaluasi, P yang kelima adalah penelitian. Nah, ini adalah sebuah sistem bagaimana untuk mengembangkan pendidikan kita. Oke, pada pertemuan yang keempat, pada hari ini, pada pokok bahasan yang keempat, kita akan membahas tentang desain. Pada pertemuan-pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang pengembangan, pemanfaatan, pengelolaan, penilaian maupun penelitian. Oke, kita hari ini membahas tentang desain. Apakah desain itu? Desain adalah proses untuk menentukan kondisi belajar dengan tujuan untuk menciptakan strategi dan produk. Strategi dan produk itu contohnya pada tingkat makro adalah seperti program prodi, PAI, atau kemudian kurikulum, dan pada tingkat mikro itu seperti ada pelajaran, lalu kemudian ada modulnya. Itu adalah merupakan desain. Sekali lagi, desain adalah proses untuk menentukan kondisi belajar dengan tujuan untuk menciptakan strategi dan produk. Mengapa perlu diciptakan strategi dan produk? Kita kembali pada slide yang pertama tadi, bahwa tanpa strategi, tanpa produk, maka pembelajaran bisa jadi tidak efektif. Apa yang diperoleh oleh pembelajar itu hanya sedikit sekali. Desain atau domain desain, juga disebut kawasan desain, ini di dalam teknologi pendidikan ada 4.
yang akan dibahas. Yang pertama adalah desain sistem pembelajaran, yang kedua adalah desain pesan, yang ketiga strategi pembelajaran, yang keempat adalah karakteristik pembelajar. Oke, kita akan membahas secara terperinci desain sistem pembelajaran. Desain sistem pembelajaran atau disingkat dengan DSP ini itu ada berbagai macam model. Salah satu modelnya adalah model yang dikembangkan oleh Dick and Carey yang meliputi 10 langkah. Langkah yang pertama adalah identifikasi kebutuhan dan menentukan tujuan umum. Lalu langkah berikutnya adalah identifikasi perilaku awal dan analisis pembelajaran. Dilanjutkan dengan menuliskan tujuan pembelajaran khusus dan seterusnya sampai merancang dan melaksanakan evaluasi sumatif. Sampai di sini ini akan kita jelaskan secara terperinci sebagaimana berikut. Langkah yang pertama dalam desain sistem pembelajaran atau DSP menurut model Dick and Carey adalah identifikasi kebutuhan dan menentukan tujuan umum. Apa itu identifikasi kebutuhan dan menentukan tujuan umum? Adalah merupakan tahap awal, yaitu menentukan kebutuhan apa yang diinginkan agar siswa dapat melakukannya ketika mereka telah menyelesaikan program pembelajaran serta menentukan tujuan umum yang dicapai. Tanpa kita mengidentifikasi kebutuhan dan menentukan tujuan umum dari sebuah pembelajaran, sebuah program, maka kita hanya menebak-nebak apa sebetulnya yang dibutuhkan oleh pembelajar. Itu seringkali terjadi pada pengajian-pengajian umum. Maka identifikasi kebutuhan dan menentukan tujuan umum ini sangat jarang dilakukan. Pasti itu hanya menebak-nebak, walaupun bisa jadi tebakannya itu tepat dan kemudian pengajian itu menjadi efektif. Hampir sama identifikasi kebutuhan ini dengan prodi pendidikan agama Islam. Karena prodi pendidikan agama Islam itu adalah akan melahirkan guru salah satunya, maka kebutuhannya adalah bagaimana mahasiswa lulus mampu mengajar dengan baik, mampu merancang pembelajaran dengan baik, mampu merancang materi atau bahan pembelajaran dengan baik. Nah, salah satunya ini adalah dengan mata kuliah, memasukkan mata kuliah teknologi pendidikan di prodi pendidikan agama Islam. Oke, saudara-saudari, selanjutnya ini sebuah contoh dari menentukan kebutuhan umum. Siswa atau pembelajar diidentifikasi kesulitan menjelaskan kesaksian syahadat dengan ilmu. Hampir setiap orang muslim di Indonesia terutama itu karena masuk Islam adalah warisan, maka menjelaskan syahadat dengan ilmu itu masih kesulitan. Berarti kebutuhannya adalah bagaimana siswa dapat menjelaskan syahadat dengan ilmu. Nah, oleh karena itu dirumuskanlah bagaimana pembelajaran akidah akhlak umpamanya itu adalah memfasilitasi siswa atau pembelajar untuk mampu berargumen syahadat dengan ilmu. Contohnya sebagaimana berikut. Langkah kedua adalah melakukan analisis instruksional. Apa itu analisis instruksional? Yakni menentukan kemampuan apa saja yang terlibat dalam proses pembelajaran yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan dan menganalisis topik atau materi yang dipelajari. Contoh, diperlukan kemampuan analitis untuk menjelaskan syahadat dengan ilmu. Tapi kemampuan analitis ini juga tidak cukup. Diperlukan kemampuan reflektif, juga diperlukan kemampuan argumentatif. Ini adalah sebuah contoh. Langkah ketiga adalah mengidentifikasi tingkah laku awal dan karakteristik siswa. Apa itu identifikasi tingkah laku awal dan karakteristik siswa? Ketika melakukan analisis terhadap keterampilan yang perlu dilatihkan atau dibelajarkan dan tahapan prosedur yang perlu dilewati, juga mempertimbangkan keterampilan awal yang telah dimiliki oleh siswa. Tentu
Untuk contoh seperti syahadat dengan ilmu tidak bisa diajarkan untuk anak-anak SD, anak-anak SMP juga mungkin belum, mungkin anak SMA, mungkin juga mahasiswa. Nah, contoh syahadat itu setelah diidentifikasi, pembelajar hanya tahu artinya. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Saya bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah, dan saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Hanya tahu seperti itu. Tapi saat ditanya umpamanya, apakah engkau yakin bahwa Nabi Muhammad itu adalah benar-benar seorang rasul? Tentu akan kesulitan menjawabnya. Apalagi kalau ditanya, apa engkau yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala itu betul-betul ada? Itu adalah kesulitan-kesulitan yang dialami oleh pembelajar. Mungkin ini untuk tingkat SMA maupun untuk tingkat mahasiswa S1 yang lagi belajar mata kuliah pendidikan agama Islam. Oke, atau setelah identifikasi tingkah laku, pembelajar hanya tahu analisisnya. Oke, ini berikutnya sebuah contoh. Merumuskan tujuan kinerja atau tujuan pembelajaran khusus. Merumuskan tujuan kinerja atau tujuan pembelajaran khusus berdasarkan analisis instruksional dan pernyataan tentang tingkah laku awal siswa, kemudian dirumuskan pernyataan khusus tentang apa yang harus dilakukan siswa setelah menyelesaikan pembelajaran. Ini tadi, pembelajar hanya tahu artinya syahadat, pembelajar hanya tahu analisisnya mungkin gitu. Maka dirumuskanlah sebuah tujuan khusus, pembelajar mampu menjelaskan syahadat dengan ilmu. Pembelajar atau mahasiswa mampu merefleksikan pengalamannya selama hidupnya sebagai bahan memperkuat syahadat dengan ilmu. Dan yang ketiga, pembelajar mampu berargumen kebenaran syahadat yang dia pahami selama. Langkah kelima adalah pengembangan tes acuan patokan. Pengembangan tes acuan patokan didasarkan pada tujuan yang telah dirumuskan. Contoh, mengapa saudara-saudari percaya adanya Allah Subhanahu wa taala? Ini adalah sebuah tes, sebuah pertanyaan yang akan bisa dijawab saat pembelajar, mahasiswa maupun siswa itu sudah belajar tentang syahadat dengan ilmu. Nomor 2, mengapa saudara-saudari yakin kebenaran kerasulan Nabi Muhammad SAW? Nah, ini bisa dijawab dengan kalau memahami syahadat dengan ilmu. Begitu juga yang nomor 3, jelaskan bahwa Al-Quran adalah benar-benar wahyu Tuhan yang Maha Esa. Nah, ini insya Allah akan bisa dijawab oleh seseorang, oleh pembelajar yang sudah belajar syahadat dengan ilmu. Angka yang keenam adalah pengembangan strategi pembelajaran. Pengembangan strategi pembelajaran, informasi dari 5 tahap sebelumnya dilakukan pengembangan strategi pembelajaran untuk mencapai tujuan akhir. Bisa umpamanya pendekatannya adalah dengan PBL, problem based learning. Problem based learning, pembelajaran yang berbasis problem. Mengapa umpamanya? Mengapa banyak sekali umat muslim atau siswa SMA yang belum mampu menjelaskan tentang syahadat yang dengan ilmu? Atau juga bisa digunakan modelnya adalah model diskusi. Strateginya adalah diskusi interaktif dan diskusi kelompok. Seperti. Langkah yang ketujuh adalah pengembangan atau memilih materi pembelajaran. Pengembangan atau memilih materi pelajaran, tahap ini akan digunakan untuk memilih atau mengembangkan materi pembelajaran termasuk petunjuk pembelajaran untuk siswa, materi, tes, dan panduan guru. Contoh, ini syahadat, penjelasan syahadat dengan